gunung batu kami, hanya Engkau perlindungan kami, hanya Engkau kota benteng kami. Engkau yang menolong kami dengan hadirat-Mu. Engkau Yesus, hanya Engkau. Syukur. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia keselamatanku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Terima kasih Bapa yang Elohim. Terima kasih Yesus Masia Ruach Kodes. Pagi-pagi kami datang kepadamu dengan penuh pujian dan ucapan syukur kami. Tolong kami. Kami senantiasa merindukan hadirat-Mu setiap waktu. Ajar kami Yesus untuk senantiasa menerima kasih karunia-Mu dan perkenanan-Mu. Lawat anak-anak-Mu semua hari ini, baik yang ada di tempat masing-masing, dimanapun mereka berada, dan juga kami yang ada di sini. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya di dalam nama-Mu. Dalam nama Yesus Hamasia kami bersyukur. Amin, amin, amin. Shalom saudaraku sekalian. Shalom. Hari ini kita memasuki hari ke-22 dari puasa pemurnian saudaraku. Dan hari ke-22 ini yang saya kan saya nggak tahu cerita Anda. Coba boleh dicat di situ bagaimana cerita Anda. Jadi kalau saya pagi ini rasanya nggak bisa bangun, remek saudaraku, remek. Kenapa? Karena kemarin doa
Karena kemarin doa penyembahan cukup seru saudaraku ya, tapi saya tidak live memang kemarin live streaming karena memang diminta Bapak untuk membina, membenahi, mengingatkan, mengajarkan. Tapi itu saudaraku, manusia itu seperti bangsa Israel, diingatkan lupa lagi, diingatkan lupa lagi. Berhasil, wah senang. Berhasil, senang. Tapi nanti menurun lagi, ya, menurun lagi, saudaraku. Jadi manusia itu jarang yang bisa begini, saudaraku. Naik terus, jarang, saudaraku. Kalau dari 500 juta ada satu itu sudah bagus banget, saudaraku. Yang seperti itu, saudaraku ya. Nah, jadi saudaraku, kalau 8 miliar, ya kan, 8 miliar setengah, dari 1 miliarnya ada satu yang bisa terus nanjak naik ke gunungnya Yahweh. Itu udah jempol, saudaraku. Itu sudah sangat bagus. Kebanyakan manusia itu kalau sudah merasa, oh ya bisa berhasil, udah lagi nggak jaga hatinya. Jadi pikirannya langsung kembali kemana-mana lagi, saudaraku. Ya, karena lagunya ada kok. Mana-mana Yesus panggil, mana-mana Yesus panggil. Coba, lagunya sudah dibuat gitu. Makanya manusia itu sukanya mana-mana tidak apa-apa, mana-mana tidak apa-apa. Nanti kalau sudah dibentak, sudah diingatkan tidak layak begitu, wah baru yang menyusun kembali begitu kan, mendekat kembali, oh ya, nah itu loh saudaraku. Jadi kalau sudah diingatkan, kok dimarahi, kalau ditegur, baru saudaraku ya, baru pada sadar. Tapi kalau udah jeda jam, sikapnya udah kemana-mana. Aduh, susah sekali. Apakah Anda demikian? Semoga Anda adalah satu dari antara 1 miliar. Karena apa? Di Indonesia ini penduduknya, di bumi ini penduduknya berapa? 8,5 miliar. Tapi apakah itu belum berkurang? Bukankah sudah banyak depopulation yang mati, yang tumbang? Iya kan? Kalau didata lagi sudah berkurang belum? Setahu saya terakhir, setahu saya terakhir sudah berkurang dari 8,5 miliar menjadi 8 miliar. 8 miliar sekian sedikit pokoknya saudaraku. Dari sensus, dari data begitu kan. Cuma sekarang jarang dilaporkan, itu nggak ada laporannya. Nah saudaraku, kalau begitu, bukankah yang ditentukan itu seperti bilangannya orang-orang pada waktu Nabi Nuh? Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. 8 saudara. 8. Iya kan? 8. Kalau kita lihat waktu zamannya Henokh 1, zamannya Elia 1, 1 tambah 1 adalah 2. Kemudian dari zamannya Adam Hawa 1 periode. Terus itu ke zamannya Musa 2 periode. Zamannya Nuh ke zamannya Musa ya maksudnya ya, itu sudah 2 periode, 2000 tahun, 4000 sampai sekarang berarti 6000. Itu berarti 3. 2 Henokh Elia dikalikan 3 itu 6. Berarti 6 ditambah 2-nya si Elia berarti 8. Itu selamat pada zamannya
Penuh kan? Nah berarti 8. Kalau dengan perkalian yang begitu artinya hanya sekitar 12 orang. Berarti di penghujung zaman ini hanya sekitar 12 orang yang bisa diselamatkan. 12 orang itu kira-kira termasuk Anda dan saya tidak ya? Kira-kira termasuk Anda enggak ya? Gitu kan ya. Nah, jadi saudaraku, bagaimana salehnya kita harus hidup saudaraku. Janganlah hanya 12. Ayo mari kita semua bangkit, bangkitkan rohku ya Yesus. Nah, saya tuh semalam ngelihat hari kiamat 1 Desember. Itu judulnya fenomenal sekali gitu. Saya itu tidak bisa membuat judul yang fenomenal, juga tidak bisa kok menakut-nakutin yang terus-menerus, tidak bisa. Yang saya baca hanya berdasarkan kitab suci, gitu aja udah dibilang menakut-nakutin, begitu kan? Nah, jadi saudaraku, mana ada sih yang tahu waktunya begitu? Kalau iya itu terjadi, haleluya, puji Yesus. Ya kalau lebih cepat atau lebih lambat, bagaimana? Ya kan saudaraku. Nah jadi saudaraku, mari kita buka kitab suci kita. Dari kemarin suruh buka ini. Sangkakala yang kelima, sangkakala yang keenam. Wahyu pasal 9. Bagi saudara-saudaraku yang belum mengikuti pembahasan kitab Wahyu, bisa dibuka kembali, klik aja itu tulisan Gunung Batuku, kemudian nanti akan keluar macam-macam pilihan, postingan video sama live, maka kliklah kliklah video, lalu buka yang paling terakhir, kan banyak sekali itu. Jadi scroll begitu, buka yang terakhir. Itu ada di situ 22 pasal itu ya. Karena bukunya udah nggak ada, habis. Yuk kita buka. Ya, Pak. Wahyu pasal 9, pas banget nih. Tuh, bisa ya. Mau diapain sih? Coba kita langsung buka dulu. Wahyu pasal 9 ayat 16. Dan jumlah bala tentara berkuda itu ada 20.000 laksa. Dan aku mendengar jumlah mereka. Ini artinya, oh kok ya kebetulan sekali ya. Saya itu semalam sebelum tidur sempat diperlihatkan judul, karena saya nggak buka itu YouTube-nya. Judulnya bahwa Cina sedang menyiapkan beribu-ribu robot tentara. Dan juga, oh di situ ini saya, mereka menciptakan drone sebesar nyamuk, ya kan, sebesar nyamuk. Tapi bukankah dikatakan Bill Gates juga menciptakan drone sebesar nyamuk, saudaraku? Dan itu benar-benar kecil begitu ya, ada itu videonya. Nah, kecil sekali itu. Jadi untuk menjadi spy, untuk menjadi mata-mata, mereka hanya menggunakan nyamuk, saudaraku. Terus sekarang bantuan-bantuan obat-obatan yang dikirimkan ke Gaza ataupun di Cina itu sendiri, di sana mereka sudah menggunakan drone yang bisa mengangkat kotak dan menurunkan tepat di tempatnya. Bahkan di apartemen dan hotel-hotel di sana, di China, di Jepang begitu ya. Nah, mungkin ada sebagian Amerika juga, karena kan ya sama saja mereka berkejaran. Mereka sudah menggantikan manusia sebagai para pelayannya dan sebagian besar ya, dan menggantikan robot untuk mengantar makanan dan juga untuk jadi cleaning service-nya. Jadi semua sudah sedemikian rupa, saudaraku. Dan untuk digital ID itu memang sudah dipakai di sana lebih lama dari kita. Jadi pada waktu COVID kemarin mereka sekalian meriset semuanya, meriset rekening, meriset kesehatan, meriset penduduknya sekalian, saudaraku.
Lalu di Vietnam itu di tanggal 28 September yang lalu mereka memblokir 86 juta rekening yang tanpa menggunakan ID digital atau biometrik. Ya saudaraku, tapi saya itu jadi gini, Indonesia itu malah lebih awal daripada Vietnam. Masa kemudian iya? Karena saya ingat sekali pada waktu COVID itu, ya, pada waktu COVID itu rekening suami saya itu tidak bisa dibuka. Jadi harus merestart ulang, tapi biasanya kan cuma merestart kemudian nanti bisa langsung dipakai. Tapi hari itu dia minta scan wajah dan sidik jari melalui handphone. Jadi sebetulnya yang pandai itu Indonesia atau luar negeri? Bayangkan. Ingat-ingat Anda, saya aja hampir melupakannya. Kalau untuk rekening saya itu memang tidak saya scan, tidak saya ini, karena apa? Karena mati ya sudah, mati aja, biarin aja gitu, nggak saya pakai. Tapi saya ingat sekali. Jadi pada waktu itu mengaktifkan kembali rekening suami saya diminta itu. Dan Anda ingat tidak kalau Anda pergi ke perbankan, itu sudah alat scan kecil gitu untuk jari. Bahkan sekarang di notaris-notaris pun yang perkotaan itu scan sidik jarinya itu udah pakai scanning. Ya kan? Udah pakai itu. Ya saudaraku ya. Terus Anda foto KTP itu sudah difotokan retina mata Anda. Itu sebetulnya Indonesia mengerjakannya sudah lebih lambat. Pada waktu pembuatan KTP elektronik, biometrik wajah Anda, saya jadi merinding ya, berarti nggak ada yang terlewat saudara. Biometrik wajah Anda dan juga scan jari Anda itu sudah masuk semua. Jadi yang membawa firman yang membukakan saat ini itu sudah terlambat. Dan Anda semua sudah terlambat, termasuk saya. Kenapa? Karena semalam, makanya saya pokoknya kalau bangun badan saya lemuk semua, habis semua itu karena apa? Diberikan pembukaan, penyingkapan yang dahsyat itu saudara. Di dalam KTP elektronik Anda, sebetulnya data Anda tidak perlu diulang. Ya, jadi gimana Bu? Ya Anda terjebak, saya juga terjebak kok. Bagaimana? Cuma menyembah saja, kita minta sama Yesus. Ya saudaraku. Jadi itu saudaraku, kita ini sudah digiring masuk ke jebakan penangkap burung. Jadi makanya sudah tidak usah heboh, cari ini yang menyampaikan ini di sana, di sini, enggak. Saat pembuatan KTP elektronik, saat itulah kita sudah terjebak. Makanya dikatakan bahwa KTP elektronik akan dirubah ke digital. Itu nggak perlu, itu otomatis. Jangankan KTP elektronik, kartu pajak saja loh ya. Saya kan sering itu dulu waktu di pengembang itu di developer membantu orang-orang yang, karena saya sekalian menjadi marketingnya begitu, jadi saya membantu orang-orang yang mau beli rumah mendaftarkan untuk kartu NPWP mereka. Sebetulnya tanpa kartu NPWP itu mereka sudah punya NPWP. Anda semua sudah punya. Jadi kartu itu sudah langsung ada, sudah langsung jadi. Anda tinggal masukkan NIK Anda. Paham ya? Itu sudah menjadi satu saudaraku. Hanya prosesnya di Indonesia untuk ngelingin ini aja yang membutuhkan waktu karena SDM-nya tidak siap. Namun sebetulnya mereka sudah ngeling semua. Kenapa? Karena database Indonesia itu menggunakan kerjasama jaringannya dengan Amerika. Dan sekarang data seluruh Indonesia itu sudah dibagi dengan China. Ya kan? Karena sejak China memberikan hutang kepada Indonesia sekian triliun itu, perjanjian di dalamnya salah satunya adalah memberikan data bangsa dan rakyat Indonesia. Ibu kok bisa tahu?
Roh Kudus membukakan kepada saya, hoax itu Bu, Anda pikirkan. Kalau Anda ambil hutang di bank, syarat apa? KTP, KK. KK itu berisi apa? Anggota keluarga. Kalau itu hutangnya negara, berarti KK itu apa? Data identitas seluruh warga negara Indonesia. Saya kalau membukakan nggak usah yang sulit-sulit, nggak usah saya beberkan data begitu. Mari kita main di sini bodoh-bodohan saja deh. Orang kita juga bukan para ahli, ya kan? Roh Kudus kalau ngajarin saya simple, seperti ngajarin anak kecil, supaya saya mengerti maksudnya dengan jelas. Jadi saudaraku bagaimana? Lalu kenapa Bu baru sekarang disampaikan biometrik? Itulah cara kerja iblis. Dia mencoba, dia memberikan jebakan dulu, memerangkap semua orang dulu, namun belum ditutup rapat. Ibaratnya ini jala ditebarkan. Nah ini ya. Ini kan ada lubang nih, ya kan? Tapi ini semuanya sudah tertutup, sudah berkeliling, lalu ditebarkan. Nah, ini sudah masuk semua ikannya, tapi belum diangkat begini. Karena mereka punya peraturan secara dunia roh. Hanya manusia-manusia yang memberikan persetujuan kepada mereka, itu saja boleh. Kalau manusia yang tidak setuju, tidak boleh. Namun, ketika Anda menyetujui dimasukkan cairan ke dalam tubuh Anda dengan vaksin itu artinya sudah pernyataan setuju. Bu, lagi mana Bu? Saya tidak tahu. Itu kebijakan Yeshua HaMashiach. Makanya diberikan waktu untuk puasa pemurnian. Berbahagialah engkau yang mentaatinya dan menurutinya dan mengikutinya tanpa syarat, tanpa ragu. Ya, saudaraku ya. Jadi melalui agreement itu, melalui perjanjian itu, Anda telah diberikan. Dan jangan hanya menyalahkan Mulyono. Itu sebetulnya sudah sejak zaman Harto. Ya. Tetapi Bapak Soeharto ini mengerti. Karena waktu itu dia mau dibuat agreement begitu, ingatlah pada zamannya Pak Harto. Mau dia bekerja sama dengan Cina? Tidak mau. Bahkan dia berkata apa? Jangan sampai barang-barang Cina masuk ke Indonesia. Jangan sampai membuka pintu perdagangan dengan mereka. Karena rakyat kita tidak siap. Sebetulnya Pak Soeharto itu, saya bukannya pro rezim Harto ya, enggak. Tapi sebetulnya dia meskipun mau korupsi berapa triliun, berapa kuadriliun ya, tetapi dia tidak menggadaikan rakyatnya. Mengerti saudaraku? Dia tidak menggadaikan rakyatnya. Tetapi setelah Harto, itu mereka yang menggadaikan. Harto memang jahat. Jahat apa? Hanya mengambil harta. Tapi apa rakyatnya tidak kebagian? Kebagian semuanya loh, kebagian kok. Iya kan? Kebagian. Memang anak-anak dia dibuat kaya raya. Gimana nggak kaya raya 30 tahun pemerintah kok? Bayangkan, udah kayak raja kekal selamanya. Gimana para keturunannya itu tidak memiliki harta? Ya harusnya itu sudah biasa buat kita. Gitu. Di dalam saya menyelidiki, di dalam saya mempelajari presiden itu, saya baru ngerti, oh berarti setelah Harto. Karena Pak Harto ini justru mengerti banget jebakan untuk bangsa Indonesia. Makanya benar-benar ditutup dari dunia internasional. Karena dia tahu bahwa bangsaku ini makannya tahu tempe, nggak siap kalau bertempur dengan mereka. Bahkan seluruh kekuatan tentaraku tidak akan siap melawan mereka. Jadi lebih baik aku menghindari mereka. Ngerti ya saudaraku? Nah,
Jadi yang saya bisa bukakan itu, saya bukan rezimnya Pak Soeharto, bukan. Saya hanya menganalisa segitu. Ya. Jadi Pak Soeharto itu justru seorang pemimpin yang dahsyat. Kalau saat itu dipegang Pak Soekarno, habis Anda. Kenapa demikian? Karena Pak Soekarno itu lebih condong kepada PKI. Ya. Dan dia sangat taat kepada dunia internasional. Apa buktinya? Di Rengas Dengklok, para pemuda menculik dia, memaksa dia untuk memerdekakan Indonesia. Kalau dia darahnya adalah darah Indonesia yang sejati, ngapain pakai diculik? Harusnya dia sebagai pemimpin yang merindukan kemerdekaan, justru dia yang mempelopori. Benar nggak saudaraku? Harusnya dia yang mempelopori. Mari anak muda, kita siapkan proklamasi. Tapi saat itu pakai agenda berdarah-darah, ada penculikan juga dari para pemuda, ya kan? Jong Talebes, Jong Java, Jong Sumatera, semua bersatu, ya kan? Artinya siapa pahlawan yang sebenarnya? Para pemuda, ya kan? Para pemuda, tuh, para pemuda. Jadi Anda semua, seluruh rakyat Indonesia, Anda berjuang mati-matian untuk para pemimpin. Para pemimpinmu itu apa? Menggadaikan nyawamu. Menggadaikan cuma nyawa tidak apa-apa. Jiwamu. Kepada siapa? Penguasa keji. Ya. Kalau orang umum mengenalnya sebagai apa? Dajjal. Kalau kita mengenalnya sebagai apa? Samael. Bongkar semuanya, saudaraku. Jadi saya hanya baca tentang jumlah bala tentara berkuda. Kenapa? Karena memang kemarin waktu kita berdoa di sini, saya mengibarkan banner, saya menari dengan dahsyat. Memang dibukakannya tentang pertempuran yang dahsyat di mana para tentara itu telah siap. Ya, saudaraku. Jadi saat-saat ini sepertinya damai. Tetapi sebetulnya terjadi peperangan yang dahsyat, perebutan roh Anda, jiwa Anda. Nah, maka dari itu, saudaraku, saat-saat ini sudah nggak perlu lagi berita sana sini, tidak perlu lagi mencari apa-apa. Karena apa? Ini memang kita sudah terjebak kok. Mau apa? Apalagi yang di Amerika, yang di luar negeri, tambah parah lagi. Di Indonesia saja ternyata kita semua sudah dijebak dengan apa? KTP elektronik. Dan melalui HP Anda itu dijebak. Anda mau download aplikasi apa saja diminta, bukan? Foto wajahnya. Anda mau di-upload aplikasi WhatsApp? Di foto enggak? Di foto, tapi kan bukan biometrik. Lo yang nggak ditunjukkan kepada Anda toh ya jaring-jaringnya, ngerti nggak? Itu Anda ya daftar WhatsApp itu lo pertama kali, bukankah itu? Bukankah memberikan ini juga? Sidik jari juga bukan? Ada itu, pakai semua itu sekarang. Dan kunci-kunci HP Anda suruh pilih, mau pakai numerik atau sidik jari? Hah? Anda mau bilang belum terjebak? Ada satupun yang belum terjebak di sini? Lah, wong anak bayi aja udah terjebak, iya kan? Anak bayi itu loh di rumah sakit lahir, oe, langsung di digital ID, ngerti? Dan sekarang mulai ada iklan itu bahwa ngecas HP itu tidak boleh sampai 100%, ini nanti merusak begini. Percaya sama saya, nanti setelah itu, oh iya HP ini menjadi tidak efektif. Dari chargernya banyak yang meledak dan semuanya, ya kan? Terus nanti diarahkan diganti HP-nya. Sampai nanti akhirnya Anda diarahkan HP-nya dari tubuh kita nggak perlu lagi benda yang membuat sampah. HP ini nanti sulit dihancurkan. HP akan menjadi sampah yang menumpuk memenuhi bumi kita. Kira-kira skenarionya tidak jauh dari itu, saudaraku. Sebentar lagi, sekejap saja. Jadi nggak usah beli HP yang mahal-mahal.
menjadi sampah. Paham? Nah, jadi saudaraku, sudah terjebak belum kita? Mau terjebak kok seneng banget nih, gimana nih? Sudah terjebak belum kita? Iya. Jadi saudaraku, kita semua sudah terjebak rame-rame, ya enggak? Baik Anda yang divaksin dan tidak divaksin sudah terjebak semua. Tos kita semuanya, kita terjebak ya. Lah gimana? Mari kita rayakan kebodohan kita, saudaraku ya. Saya kemarin merasa wah saya pinter, ada hikmatnya sedikit-sedikit deh begitu ya. Karena apa? Karena saya tidak mau disuntik. Loh ya sama saja mau disuntik gak disuntik itu sudah terjebak semua. Iya enggak? Udah terjebak semua. Terus gimana Bu Dian? Iya benar itu. Pengangkatan itu solusinya ya. Mari kita mendekat kepada Bapak Yahweh Elohim. Tidak ada satupun dari kita yang layak. Karena kita sudah terjebak semua. Loh Bu Dian, kalau nggak disuntik kan beda. Siapa bilang beda? Data identitas, nama-nama itu, tanggal lahir dan semuanya yang diserahkan kepada mereka itu dibawa di mezbahnya para Illuminati penyembah setan ini. Nama-nama kita sudah dibawa dipersembahkan di hadapan Samael. Dan nama-nama kita telah dituliskan di buku hitam mereka. Mengerti saudaraku? Nah, jadi udah dituliskan di buku hitam mereka. Maka itu yang bisa membebaskan dan merebut kita hanya siapa? Yeshua HaMashiach. Melalui apa? Hidup kudus, hidup murni. Biarkan masalah-masalah nama kita yang sudah terjebak dan semuanya nanti menjadi urusan para malaikat dan Yeshua sendiri. Yang penting saat ini, waktu yang tersisa. Dahsyat loh penyingkapannya hari ini. Saya pikir gak ada penyingkapan lagi karena sudah disingkapkan banyak banget. Ternyata penyingkapannya hari ini adalah tentang hal yang kita kerjakan. Saat itu saya sudah membuat KTP elektronik itu udah gak sejahtera. Tapi mau bagaimana, kan masih di dalam kartu. Mereka pandai sekali memahami jalur pikiran kita. Padahal yang namanya kartu pun itu menjadi bagian kita. Artinya kita memakai tanda dunia ini. Lalu kalau nggak pakai kartu kita nggak bisa kuliah, nggak dapat ijazah, nggak bisa kerja ya iya. Makanya di dalam kitab suci itu dikatakan, barang siapa tidak memakai tanda itu maka dia tidak bisa berjual beli. Itu nggak lengkap. Harusnya barang siapa memakai tanda itu maka mereka tidak bisa menjadi bagian dari dunia ini dan mendapatkan fasilitas dari sistem dunia ini. Mereka harus hidup di luar sistem dunia ini. Itu harusnya lengkapnya begitu saudaraku. Nah, jadi apa yang harus kita kerjakan Bu? Ya iya, apa? Ya masuk doa puasa pemurnian. Roh kita lebih dekat lagi ya. Jadi saudaraku, wah kita semua sudah tertipu, ya kan? Jadi saya disuruh buat KTP digital, balah sama wae, kode wae. Karena apa? Sebetulnya elektronik itu sudah digital, hanya dia masih bentuk fisik di luarnya. Nah, kenapa harus berubah dari elektronik ke digital? Agar mereka benar-benar resmi, sah. Ketika Anda sudah mensahkan KTP digital Anda, sudah tidak ada harapan. Artinya Anda sudah menyetujui 1000% sistem dunia ini masuk ke dalam tubuh Anda. Digital itu berarti menguasai roh Anda. Sudah tidak ada harapan. Maka dari itu tadi awalnya dibukakan dengan apa? 8 miliar, ada satu saja itu sudah sangat bagus. Kalau sudah begitu, siapa yang tersisa saudaraku? Saya merasa seperti nyamuk yang tidak berharga. Bahkan nyamuk yang mereka ciptakan jauh apa tadi? Nyamuk yang mereka ciptakan
lebih jauh berharga daripada diri kita. Dan satu lagi, penyingkapan saudaraku. Kalau Anda digigit serangga seperti nyamuk atau apa, ya tiba-tiba Anda itu ada bintik merah begitu di tubuh Anda, terus nanti akan mengeras jaringan di sekitarnya. Saya beritahu Anda ya, ini setelah berapa ini berarti saya mengamatinya Pak Dwi. Dari zamannya Pak Franky sampai hari ini, 3 tahun ya? Lebih. Sekitar 4 tahunan ini saya mengamati, sampai 4 tahun saudaraku. Baru semalam saya dibukakan. Kan pernah kan ada berita-berita itu yang muncul bakteri atau virus yang memakan jaringan, yang akan membuat busuk jaringan. Ternyata itu dia taruh di dalam serangga-serangga itu saudaraku. Contoh salah satunya adalah nyamuk. Nyamuk yang diciptakan Bill Gates itu salah satunya. Jadi ketika dia gigit begini, jaringan di sekitarnya akan mulai mengeras. Nanti lama-lama menjadi busuk. Sesuai dengan nanti kan dibawa ke dokter tuh, sama dokter kan nanti dibelek, dikorek, gitu ya. Nah itu dia akan membusuk dan membusuk lagi. Jadi harus korek lagi, membusuk harus korek lagi. Saya pernah punya itu kenalan yang sampai betisnya hampir habis kelihatan tulangnya karena dikorek terus dan itu menyebar. Dan kalau sudah parah menyebarnya sangat cepat saudaraku. Dan ternyata itu gini, kalau Anda yang belum pernah menerima vaksin sama sekali, maka pulih cepat. Tapi kalau Anda sudah terima vaksin atau di dalam darah Anda sudah tercemar dengan obat-obatan yang dari mereka, begitu ya, itu pemulihannya akan lama. Pemulihannya akan cukup lama dan makin membesar. Nah, terus kalau Anda vaksinnya sudah banyak, ternyata itu akan benar-benar cepat melebar. Dan itu di dalamnya isinya nanah atau cairan. Nah, cara nanti kalau Anda sampai terkena itu, ini sudah saya singkapkan dulu. Karena di sini kami mengalaminya, begitu kan ya. Tadi saya bilang penelitian 4 tahun saya. Nah, saudaraku, jadi kalau Anda mengalami hal itu, kompres dengan air panas. Dan itu nanti ada matanya kayak udun begitu, kayak bisul gitu saudaraku ya. Itu matanya Anda ambil, buka, lalu celupkan direndam. Jadi entah kaki, entah tangan bagian yang kena itu direndam air yang lumayan rada panas begitu kan. Tapi jangan sampai membakar kulit Anda. Nanti kalau sudah 30 menit itu kan mulai lemes ya, jadi yang kaku tadi jaringannya pakai garam, jangan lupa ya, pakai garam yang banyak garamnya, jangan pelit-pelit, garam kan murah, yang banyak garamnya ya. Nah nanti dia akan melemas, setelah melemas nanti dia akan mulai keluar itu nanahnya. Anda bersihkan, Anda pencet keluar semua sampai bersih. Lalu kalau sudah bersih, lubangnya parutkan bawang merah ya, parutkan garam apa aja bisa kok Pak Zakaria ya, Pak Aris. Jadi kalau ada garam rosok lebih bagus gitu kan. Parutkan bawang merah, parut halus, lalu tutupkan di bagian lubangnya. Harus seperti itu untuk menghindari infeksi. Karena bawang merah itu dipakai untuk menyedot virus saudaraku ya. Nah, jadi pakai di situ, keringkan. Jangan banyak dipakai beraktivitas, harus beristirahat. Nanti bawangnya yang akan menyedot sisa-sisa nanahnya. Lalu sore harinya lakukan hal demikian. Kalau ternyata mengerasnya lebih cepat, ya berarti sehari 3 kali Anda lakukan hal demikian. Jadi itu hanya begitu. Kalau Anda sudah divaksin sampai 4 kali, bahkan 5 kali, minim 3 kali, Anda bawa ke rumah sakit, itu nanti akan menjadi bakteri pembusukan itu loh. Nanti dinyatakannya dokter itu, di Jepang banyak sekali yang terkena itu. Paham saudaraku? Ternyata di Indonesia sudah terjadi saudaraku. Nah yang saya beritahukan begini-begini, tetapi saya tidak pernah memberikan judul yang mengerikan gitu ya. Karena apa? Ya memang yang mencari Yahweh Yesus Masih Allah yang harus mengetahuinya kayak gitu. Jadi itu juga penyikapan loh saudaraku. Jadi
Bukan, jangan kunyit. Jadi kalau mau kunyit itu untuk diminum saja. Tapi endapannya itu ini jangan diminum. Karena bubuk daripada kunyit, jahe dan semuanya itu tidak bisa dicerna di ginjal. Ya, jadi Anda kalau minum bahan-bahan itu lebih baik digeprek ambil airnya, ya saudaraku ya. Nah, terus biasakan minum air kelapa. Seminggu 1 kali, 2 kali harus minum itu. Kenapa? Karena mikroplastik dan juga oksidan-oksidan di udara itu sudah sangat banyak. Jadi tubuh Anda harus selalu didetoks. Minim seminggu sekali Anda harus mengkonsumsinya. Begitu ya. Saya kalau beli kelapa di sini banyak. Kalau nggak mau minum ya sudah. Itu kan 1 kelapa bisa diminum berdua atau bertiga karena airnya banyak gitu. Ya. Makanya itu saudaraku, kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan. Bukan kita takut mati, bukan. Paling tidak kita bisa tetap sehat sampai Yesua datang, saudaraku. Kalau Yesua belum datang, ya kita tetap sehat, gitu loh ya. Nah, jadi saudaraku seperti itulah saudaraku. Dan demikianlah aku melihat dalam penglihatan kuda-kuda dan mereka yang menunggang di atasnya, yang mengenakan tutup dada merah api dan merah kehitam-hitaman dan kuning belerang. Dan kepala kuda-kuda itu seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Dan ketiga hal ini sepertiga membunuh manusia oleh api, oleh asap, belerang yang keluar dari mulut mereka. Kalau ini menggambarkan bencana alam dan juga peperangan. Sebab wewenang mereka ada pada mulut mereka. Jadi wewenangnya ada pada mulut. Artinya apa? Artinya melalui undang-undang. Pada ekor mereka dan pada ekor mereka. Artinya apa? Pada setiap pemimpin negara-negara. Ya, itu ekor mereka. Karena pusat mereka ada sendiri. Karena ekor mereka serupa ular yang memiliki kepala cerdik licik. Ngerti ya? Jadi para pemimpin yang cerdik, yang licik, karena apa yang mereka kerjakan adalah berdasarkan inspirasi dari si ular tua. Dan dengan itu mereka menyakiti dengan kelicikannya yang kelihatannya lembut seperti domba, ternyata serigala. Namun sisa manusia yang tidak terbunuh oleh bencana-bencana itu, ini berarti Yesua belum datang, ya. Bencana-bencana terjadi, Yesua belum datang. Jadi yang tersisa malah tidak bertobat, malah mengeraskan hati mereka melalui perbuatan-perbuatan tangan mereka. Bahkan mereka tidak boleh menyembah roh-roh jahat, bahwa mereka tidak boleh menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala emas dan perak dan perunggu dan batu dan kayu, dan bahkan tidak mampu baik untuk melihat maupun mendengar ataupun berjalan. Tunggu, bahwa mereka tidak boleh menyembah. Saya mau lihat yang TB dulu. Ada aneh di sini. Nah, berarti ada terjemahan yang salah di ELT, saudaraku. Karena di TB bunyinya mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas, perak dan tembaga, batu dan kayu. Tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Tapi di ELT tulisannya bahwa mereka tidak boleh menyembah. Tuh. Ya, saudaraku. Ini lihat. Hati-hati, saudaraku. Banyak sekali kekeliruan bukan di dalam kitab suci ini? Coba. Ya. Jadi harusnya karena di atas bahkan mereka tidak bertobat dari ini, dan mereka ini gimana kok tidak boleh menyembah? Tidak boleh menyembah artinya apa? Artinya mereka ikut Yesua dong. Iya kan? Nah, artinya setelah perbuatan-perbuatan di atas itu tadi, bencana, segala macam musibah dan segala macam ketakutan itu, mereka bahkan tetap menyembah roh-roh jahat. Dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan-pembunuhan mereka.
Jadi mereka tidak bertobat dari kejahatan mereka maupun pembunuhan yang mereka lakukan, kebohongan yang mereka lakukan. Pembunuhan itu pembunuhan bukan hanya fisik loh ya, tetapi mencakup fisik dan karakter saudaraku. Maupun dari sihir-sihir mereka, mereka tetap bergumul dengan roh-roh asing. Mereka tetap melakukan percabulan dan juga pencurian, pemerasan. Mengerikan ya saudaraku ya. Apakah kita termasuk di dalamnya? Jauhlah kiranya daripada kami ya Yesus. Haleluya wa Elohim. Pagi ini dibukakan banyak ya saudaraku ya, bahwa sekarang berarti Anda semua udah tidak perlu bingung dengan biometrik. Kenapa? Lah sudah terjebak semuanya kok. Lah terus gimana Bu? Saya nggak pakai KTP saya lagi ah. Mau gimana? Yang kita kerjakan adalah semakin mendekat kepada Yesus agar kita dilepaskan dari jebakan dan jerat penangkap burung itu. Maka hari ini saya diingatkan lagi, inilah maksudnya saya bersama suami saya berada di luar kubah itu, tetapi punya kartu akses untuk masuk ke dalamnya. Hanya ketika kita masuk ke dalam kubah itu, ke sistem dunia itu, kita tidak bisa lagi keluar. Dan hari ini kami sudah memutuskan dari sejak beberapa waktu yang lalu keluar mereka bahwa kami keluar dari sistem dunia ini. Karena itu pilihan. Ya saudaraku, itu pilihan. Anda mau masuk ke sana atau tidak? Itu pilihan. Kalau sudah terjebak berarti harus bersih. Ya. Gimana itu? Anak sekolah bagaimana Bu? Waktu Anda mau ujian, apa tidak difoto? Apa tidak memberikan sidik jari? Sudah diambil semua saudaraku, jadi sudah tidak perlu merepotkan membicarakan itu. Yang perlu diselamatkan justru bayi-bayi yang baru lahir itu. Kalau ada lahiran di rumah sakit ya udah langsung jus diambil hak hidupnya dan juga hak asasinya. Mengerikan. Mari kita datang di dalam doa. sakit ya. Bapa Yahweh Elohim Yesus Hamasia, terima kasih untuk yang kau bukakan pada pagi hari ini. Oh Yesus, tolong kami. Aku kalau bisa nulis di sini kenapa ya? Karena kami semua sudah terjebak dengan tingkatan jebakan masing-masing. Tolong kami untuk meloloskan diri dari jebakan. Karena meskipun ikan-ikan itu tertangkap di dalam jaring, burung-burung itu tertangkap di dalam jaring, pasti ada celah untuk kami bisa keluar dari dalamnya. Tolong kami Yesus. Kami mau ada di dalam-Mu. Selamatkan kami ya Yesus. Datanglah cepat ya Yesus. Kami hanya bisa berlindung dalam naungan-Mu. Terima kasih. Terimalah berkat daripada Bapa Yahweh Elohim, keberanian, kebenaran, kecerdikan, ketulusan dan kerelaan, hikmat, kiranya dianugerahkan kepada kita pagi hari ini, agar kita dapat keluar dari jebakan sistem dunia ini dan diselamatkannya, disembunyikannya. Di dalam nama Bapa Yahweh Elohim Yesus Hamasia, kami bersyukur. Amin, amin, amin.